orang ini dihujat sama netizen karena berkelakuan buruk, cuy. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian. Lama Jokowi mimpin dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau mimpin itu arogan, tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Ditanya misalnya apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry. Bapak mantan-mantan presiden lain itu semuanya anteng menikmati masa pensiunnya, nggak gila-gila kekuasaan. Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Lama Jokowi mimpin dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau mimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari dia tuh pakai dasinan, pakai jajasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambah, data kurang, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji, bang menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang ya kayak gitu, tapi sama sekali tidak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Ada salah satu staf di balik kota, dia nyimpen dana pemerintah, dalam arti dana Pemda di rekening pribadinya. Angka ini justru tahunya saya dari hasil pemeriksaan BPK. Ternyata muncul bahwa ada seorang oknum yang nyimpen dananya sejumlah 6 miliar di balai kota. Nah, waktu itu muncullah di media lokal ya, Solo Pos waktu itu, Kementerian Suara Merdeka. Terus waktu itu, hari itu juga saya sebagai sekretaris daerah Pak Jokowi dan Pak Rudi, wakil wali kota, jadi wali kota dan wakil wali kota. Waktu itu juga saya diminta pertimbangan, gimana Pak terjadi begini. Langsung saya tuh jawab singkat, besok juga orang itu pecat. Sebab kalau tidak dipecat orang itu, saya dianggap itu atas perintah saya sebagai ketua tim anggaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan sanksi, tidak diberikan hukuman, maka dianggap oleh publik bahwa itu kong kali kong antara sekretaris daerah atau wali kota. Saya waktu itu perintahkan pecat. Tapi nyatanya tidak dipecat sampai sekarang, cuma digeser. Sehingga saya itu juga ngomong waktu itu, kalau memang ini tidak diberikan hukuman, itu berarti ini atas izin Anda. Karena saya sebagai penanggung jawab anggarannya, saya merasa didolimi sama anak buah yang kayak gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh wali kota sampai sekarang juga ternyata tidak ada hukuman, sehingga saya meyakini bahwa itu pasti atas izin wali kota. Karena mustahil seorang staf nyimpen di rekening pribadi angka sejumlah itu. Jadi itulah yang mungkin yang saya ketahui, sehingga saya sangat tidak sependapat kalau sekarang seolah bahwa Jokowi sederhana, Jokowi bersih, Jokowi jujur. Itu hitungan saya sangat naif lah. Karena nyatanya Jokowi itu banyak mengorbankan anak buahnya. Jokowi udah mulai turnya. Situ mantan presiden apa boyband? Ada aja kelakuannya. Kemarin anaknya bertingkah nerima yang mahasiswa ternyata buzzer. Sekarang bapaknya mulai nih cawe-cawe buat 2029. Bapak mantan-mantan presiden lain itu semuanya anteng menikmati masa pensiunnya, nggak gila-gila kekuasaan. Ini anak udah dijadiin wapres, dianya juga masih pengen kekuasaan di tahun-tahun selanjutnya. Aduh, gila banget nih. Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Nggak ngerti gua maunya dia apa. Dia bener-bener yang namanya haus kekuasaan. Bukan yang membantu program presiden sekarang, anaknya mikirin pemilu ke depan. Ini sakit sih nih keluarga. Aduh, sabar ya. Sumpah, kalau kalian masih milih ke depannya satu keluarga ini, hancur banget.
Bran, lu kan yang ngomong waktu itu di debat, iya nanti kita siapin 19 juta lapangan kerja. Malah di PHK semua itu. Lu tanggung jawab itu, jangan mikirin 2029 dulu. Pokoknya buat Pak Prabowo hati-hati ya. Ini satu keluarga gennya pengkhianat. Yang kemarin aja dihianatin, apalagi Bapak. Bukannya dia fokus mendukung kebijakan Bapak, malah dia sibuk sendiri nyiapin 2029. Artinya apa, Pak? Berarti dia ada kemungkinan mau melawan Bapak. Cuma nggak tahu diri aja, katanya mau istirahat, tapi malah kemudian terjun ke ruang politik yang menurut saya harusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa sebagai, ya katakanlah pilihannya sebagai guru bangsa ya, tidak lagi mengandalkan kekuatannya sebagai mantan presiden untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Jadi ada pertanyaan besar sebenarnya soal kejujuran Jokowi dari pernyataan sebelumnya dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung, menjadi warga negara biasa. Ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu, yaitu partai anaknya sendiri. Kita udah biasa ya ngelihat pelakunya gila. Tapi yang lebih gila adalah pendukungnya. Itu kalau bisa pemujanya ganti Tuhan kali. Tuhan itu diganti Jokowi. Nah, tapi sebelum diganti Tuhan, dia bentar lagi naik takhta jadinya Nabi Joko Wow. Orang sesat diikutin. Ya udah akut sih lo pade tuh pendukungnya. Anak pertama udah dikasih jabatan, anak kedua sama anak ketiga ini yang lagi dicawe-cawein. Nih, hati-hati ya untuk lo pada yang di daerah Raja Singa bentar lagi mau lewat. Ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Kan itu simple. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang. Demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Itulah citra Jokowi dan keburukan-keburukan Jokowi yang ditangkapi oleh netizen, dan netizen tentunya juga akan merespon dengan segala cara ya, karena memang Jokowi ini adalah mantan presiden yang tentunya kita semua tahu beda dengan mantan-mantan presiden lainnya. Bahkan mantan sekretaris daerah atau Sekda Solo, Supradi Ketamenawi, yang mendampingi Joko Widodo saat itu atau Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo, juga mengungkapkan sejumlah kesaksian yang sangat menarik ya teman-teman ya, yang menyebut Jokowi tidak pernah hadir reuni atau aktif membicarakan kampusnya ini, tidak pernah ya di UGM ya, padahal Jokowi ini katanya kan alumni UGM, katanya seperti itu ya. Dan pembahasan ini kan tentang safari politik ya, sebenarnya safari politik Jokowi ini ditanggapi oleh beberapa pihak dan netizen ya. Dan ini ya mantan Sekda Solo saat menjabat dulu ya bersama Jokowi, ini Jokowi membantah klaim ya bahwa Jokowi ini tidak pernah mengambil gajinya selama memimpin Solo ya. Berikut adalah poin-poin cerita dari mantan Sekda Solo terkait kepemimpinan Jokowi. Isu tidak mengambil gaji adalah pencitraan semata ya. Supradi secara tegas membantah narasi publik yang menyebut Jokowi tidak pernah mengambil gajinya sebagai wali kota Solo, katanya gitu. Sebagai sekda, ia menyatakan laporan keuangan selalu melewatinya dan memastikan gaji wali kota selalu diterima dan dicairkan. Jarang berinteraksi terkait alma mater kampus di UGM ya, berarti ya. Selama bertahun-tahun mendampingi Jokowi, Supradi ini mengaku tidak pernah mendengar Jokowi berpamitan untuk melakukan aktivitas ke UGM atau ke Universitas Gadjah Mada ya, atau menghadiri reuni. Itu tidak pernah, katanya gitu, tidak pernah mendengarkan. Jadi makanya banyak yang curiga bahwa Jokowi ini lulusan UGM atau bukan sih sebenarnya. Ini ya ada pantasnya ya, karena mantan sekdanya saja di Pemkot Solo ini juga mengatakan seperti itu. Ia bahkan menyebutkan tidak mengetahui persis alma mater Jokowi kala itu. Klaim kesederhanaan dinilai berbeda dari realitas ya.
Jadi Supradi mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi yang menurutnya sangat jauh berbeda dari narasi kesederhanaan yang sering ditampilkan di layar kaca. Ketegasan terhadap aturan atau penertiban PKL dalam catatan sejarah pemerintahannya. Jokowi juga dikenal dengan ketegasannya seperti saat membawa 6 pedagang kaki lima atau PKL ke pengadilan akibat tidak mengindahkan peringatan sebanyak 3 kali demi menegakkan aturan kota. Jadi seperti itulah cerita tentang Jokowi saat menjabat wali kota di Solo. Jadi Jokowi ini mengatakan tidak pernah mengambil gajinya katanya gitu, tapi dibantah secara tegas oleh mantan sekda ya di Pemkot Solo, ini dibantah tegas. Dan tentunya ini kan sangat menarik sekali ya. Bahkan mantan sekda Solo ini juga mengatakan bahwa tidak pernah mendengarkan statement Jokowi menghadiri undangan dari UGM atau menghadiri ke UGM seperti aktivitas-aktivitas reunian seperti itu tidak pernah ada katanya gitu ya. Jadi kan pantas sekali jika Jokowi ini masyarakat mempertanyakan bahwa Jokowi ini sebenarnya lulusan UGM atau tidak ya. Kan tetapi poinnya di sini yang jelas dibongkar semua sama mantan sekda Pemkot Solo ini tentang Jokowi, bahwa Jokowi dikatakan munafik, ya Jokowi arogan saat memimpin gitu ya. Jadi kalau ada ketidakberhasilan atau keberhasilannya seperti karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya gitu ya, itu diakui oleh Jokowi kalau berhasil. Akan tapi kalau tidak berhasil itu diarahkan ke pejabat-pejabatnya atau anak-anak buahnya lah ya, seperti itu. Jadi inilah Jokowi sebenarnya yang terlihat setelah adanya cerita dari Sekda Pemkot Solo. Tetapi isu ini sebenarnya sudah lama ya, isu ini. Akan tetapi patut kita kulik kembali biar masyarakat ini sebenarnya yang ngotot mendukung Pak Jokowi dan selalu bilang Pak Jokowi ini baik, Pak Jokowi ini rendah hati, Pak Jokowi ini tidak pernah mengambil gaji, Pak Jokowi ini seorang negarawan. Nah ini kan jadi tahu dengan cerita-cerita dari Sekda Pemkot Solo ini ya, dari mantan Sekda Pemkot Solo ini. Jadi kita semua tahu tentang Jokowi ini sebenarnya seperti apa. Apalagi sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang isu Jokowi yang katanya dugaan korupsi, isu Jokowi yang katanya banyak sekali melakukan hal-hal yang saat Jokowi menjabat ini mengkriminalisasi masyarakatnya, seperti banyak sekali ya mengkriminalisasi saat era-era Jokowi ini, banyak sekali yang dikriminalisasi seperti ya Gus Nur, Bambang Tri dan banyak sekali ya teman-teman ya. Dari situlah cerita-cerita ini jadi kita satukan di sini, dan tentunya ini untuk wawasan kita semua ya, untuk pengetahuan kita semua sebenarnya bagaimana seorang Jokowi itu ya gitu. Dan kita semua tahu Jokowi ini memang ya seperti kayak yang orang haus kekuasaan seperti saat ini ya, sudah safari politik sana kemari ke berbagai daerah dan seperti kunjungan-kunjungan kayak gitu kan, seperti orang kampanye saja ya. Sedangkan pemilu itu masih jauh ya, 2029, dan masih jauh sekali. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah cibiran-cibiran dan netizen, ada pro dan kontra. Dan tentunya banyak sekali netizen-netizen yang mengatakan bahwa Jokowi ini haus kekuasaan dan haus jabatan, tidak seperti mantan presiden-presiden lainnya yang tentunya mantan presiden lain saatnya sudah istirahat, tenang, santai-santai. Akan tetapi Jokowi sebagai mantan presiden masih seakan-akan ingin jabatan dan ingin berkuasa ya. Dan tentunya buat siapa lagi safari-safari seperti ini kalau bukan ya buat anaknya sendiri seperti Gibran. Makanya tanggapan netizen ya, kenapa Pak Jokowi ini tidak ada puas-puasnya, sudah menjabat 2 periode ya, padahal ya kan, tetapi tidak ada puas-puasnya, masih saja seperti itu dah. Dan masyarakat tentunya menilai bahwa Jokowi ini pengen menguasai negara ini gitu ya. Jadi seperti apa sih yang dilakukan oleh Jokowi saat ini? Ya seperti haus kekuasaan, dan tentunya
kita semua tahu dinasti politik Jokowi ini memang adanya ya. Bahkan kita semua sudah tahu anaknya sebagai wakil presiden, menantunya dan semuanya yang saat ini menjabat itu banyak sekali kan keluarga-keluarga Jokowi gitu ya. Jadi seperti itulah cerita-cerita tentang Jokowi, dan tentunya masyarakat langsung merespon tentang adanya safari politik Jokowi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.